Ada humanisasi, ada dehumanisasi. Dehumanisasi adalah menghilangkan nama baiknya manusia. Menghilangkan nama baiknya manusia. Maka dehumanisasi itu adalah berbahaya sekali. Karena orang baik akan menjadi stigma yang tidak baik. Contoh, orang tidak teroris dikatakan teroris. Nah, ini menjadi masalah umat Islam. Orang tidak radikal dikatakan radikal. Itu menjadi masalah problem umat Islam. Karena kalau itu yang dialami sebagai muslim, kalau memang itu radikal, dibina. Umat Islam wajib melakukan pembinaan terhadap kelompok muslim yang radikal, kelompok muslim yang teroris. Itu umat Islam wajib memberikan pembinaan, wajib itu. Nah, tetapi dehumanisasi itu adalah ghazwul fikri, perang fikir yang fakta di dunia itu tidak bisa ditutupi. Jadi orang tidak teroris dibuat bagaimana orang itu disebut teroris, dan itu akan menyebabkan perpecahan umat Islam sendiri. Dan akhirnya umat Islam itu berlarut-larut. Setiap hari tidak ada tema yang konkret, takuddum yang konkret, kemajuan yang konkret, hanya membicarakan hal-hal yang pro kontra di tengah-tengah umat Islam sendiri. Karena kadang tidak teroris dikatakan teroris, atau mungkin teroris betul. Nah, itu kita harus bina dan tidak boleh dalam Islam. Tetapi yang menjadi masalah ini diperalat oleh apa yang kami katakan tadi, orang yang cemburu, tidak suka dengan Islam, itu pasti ada keinginan orang yang tidak suka dengan Islam, bukan kita ini melakukan supaya perpecahan, bukan, tapi memang dari dulu ada yang tidak suka dengan Islam, mengharap umat Islam itu pecah sendiri, tidak maju dan tidak konsentrasi untuk memajukan umat Islam sendiri. Di antaranya adalah umat Islam terus-menerus isu-isu yang tidak jelas. Kalau teroris itu pasti terjadi juga. Fakta ada teroris, ada. Tetapi kita tidak bisa memastikan si fulan ini teroris, si fulan ini teroris tanpa bukti-bukti yang kuat. Nah, ini sekarang dalam ilmu militer, saya ingatkan, saya tambah sedikit, tidak apa-apa moderator. Dalam ilmu militer ada ilmu militer namanya senjata teknologi dan senjata informasi. Senjata informasi dengan senjata teknologi dalam militer yang sekarang di dunia ini itu lebih didahulukan senjata informasi, bukan senjata teknologi. Karena senjata informasi adalah membuat opini. Membuat opini, misalnya Amerika Serikat membuat opini bahwa negara itu punya senjata biologis untuk melegalkan Amerika Serikat menyerang negara itu. Nah, itu namanya senjata informasi. Jadi senjata teknologi itu sekarang tidak di depan. Yang pertama adalah senjata informasi. Membuat opini dulu. Bagaimana opininya? Oh, itu negara Islam teroris, maka kita boleh menyerang ke sana. Nah, itu yang dirugikan orang Islam sendiri. Yang dirugikan oleh orang Islam sendiri. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian isu-isu orang Islam yang sudah sakinah, sudah tenang, dimunculkan isu-isu perbedaan. Maka dengan desain mereka, orang Islam pecah sendiri. Kalau pecah dalam wilayah intelektual, dalam wilayah teologi misalnya, pecahnya dalam perdebatan mutakallimin, tetapi sudah sampai pada konflik persenjataan,
Dan itu akan dirugikan kita sendiri seperti pengalaman Suriah. Di Suriah itu Sunni, Syiah konflik. Tetapi di dalam Sunni itu sendiri berbeda-beda sikap. Jadi ada orang Sunni yang tengah-tengah, orang Sunni yang tengah-tengah akan kena fitnah, dehumanisasi. Kalau di Syiah dikatakan ini Sunni, kalau di Sunni dikatakan ini Syiah. Maka banyak sekali korban para ulama. Banyak korban para ulama, banyak korban umat Islam, perang yang tidak ujung. Perang yang tidak ada ujungnya. Ini juga menjadi tantangan hilangnya humanisasi perikemanusiaan. Dan itu tantangan global. Bukan hanya di satu negara, itu tantangan global. Kami tidak menyebut Indonesia, tapi itu tantangan global. Sebagai penutup ialah ada seorang dosen Al-Azhar bernama Syekh Abdul Adim Az-Zurqani. Dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, bagaimana solusi-solusi umat Islam yang ditawarkan oleh Al-Quran. Dirangkum dalam kitab Manahilul Irfan di jilid 2 halaman 351-352, paling tidak adalah 10 reformasi. Ada 10 reformasi yang ditawarkan oleh Al-Quran, dirangkum oleh Syekh Abdul Adim Muhammad Abdul Adim Az-Zurqani. Itu dosen Al-Azhar. Pertama adalah tantangannya adalah menghadapi tantangan-tantangan tadi, islahul aqaid. Orang Islam kan punya tantangan identitas. Maka umat Islam harus melakukan islahul aqaid. Memperbaiki akidah. Itu pertama. Supaya umat Islam jelas, ini umat Islam yang berakidah. Namanya islahul aqaid. Memperbaiki akidah. Akidah teologinya mulai dari di dunianya sampai di akhiratnya. Itu harus jelas. Bagaimana di dunianya sampai di akhiratnya dia menganut faham apa? Bagaimana akidahnya? Itu harus dipelajari. Harus ada keyakinan yang jelas. Karena itu akan membentuk bagaimana dia berperilaku sebagai manusia. Terhindar dari ideologi-ideologi sesat seperti ateis dan filsafat-filsafat lain yang menyesatkan. Yang kedua adalah islahul ibadat, memperbaiki ibadah. Ini juga penting menghadapi tantangan. Umat Islam harus melakukan islahul ibadat, memperbaiki ibadah. Di sini ditekankan ma yuzakkin nufus, untuk kesucian jiwa, pendidikan jiwa, wa yughaddil arwah, dan gizi jiwa. Gizi jiwa. Ini umat Islam menghadapi mental umat Islam yang disiapkan dalam menghadapi tantangan, yaitu kesucian jiwa dan gizi jiwa. Wa yuqawwimul iradah, dan punya pemikiran, keinginan yang lurus dalam pandangan syariat. Yang ketiga adalah islahul akhlak, perbaikan moralitas. Harus, karena umat Islam. Umat Islam ini menutupi aurat. Itu ayat pertama tentang pakaian, fashion dalam Al-Quran. Al-Quran pertama bicara tentang baju, itu adalah fungsi tentang martabat manusia.
libasan yuwari sawatikum, baju yang menutupi auratmu. Bukan fungsi kesehatan. Kalau fungsi kesehatan dalam Al-Quran itu rumah. Taqikumul harra, melindungi dari panas. Wa taqikum ba'sakum, dan melindungi dari bahaya. Itu rumah. Tetapi baju ketika dibicarakan oleh Al-Quran, oleh Islam, adalah yuwari sawatikum, menutupi auratmu. Nah, ini jelas. Berarti Islam menawarkan tentang fungsi pentingnya perbaikan akhlak. Jadi umat Islam supaya jelas, oh ini Muslim, oh ini orang yang nudis, ini orang yang liberal. Jadi jelas. Liyamisawahul khabisa minat thayyib, jadi jelas. Yang keempat adalah islahul ijtima', memperbaiki masyarakat. Islahul ijtima', memperbaiki masyarakat. Yang kelima adalah islahus siyasah, memperbaiki politik. Islahus siyasah, memperbaiki politik. Di antaranya adalah di sini disebutkan wajtinabir radha'il, menjauhi karakter-karakter politik yang rendah. Mode-mode politik yang rendah, yang murahan. Minad dulmi, kedoliman. Termasuk memperbaiki politik adalah politik ekonomi Islam, dan hubungannya sangat erat, politik, ekonomi, ekonomi politik, termasuk ialah bagaimana umat Islam ini terbebas dari kariswah, suap. Ini juga tantangan. Karena umat Islam sudah terbiasa dengan suap. Maka politik tidak menjadi baik. Karena terbiasa dengan suap. Apalagi dilegalkan, meskipun itu pilkada, kemudian pilkades, pilgub, pilpres misalnya dengan uang, itu suap, jangan kemudian dilegalkan. Tetap ulama memfatwakan haram. Perkara manusia tidak mengamalkan, tetap fatwanya dijaga. Identitasnya dijaga, maksud saya begitu. Identitasnya terjaga sebagai identitas muslim, dan referensinya terjaga. Karena itu suap, riba itu juga tantangan umat Islam. Kemudian yang keenam, al-islahul mali, memperbaiki moneter umat Islam. Nah, ini memperbaiki moneter umat Islam. Saya pernah menyampaikan di Freeport, bisik-bisik di Freeport, waktu kami diundang di Freeport, seandainya kita ini punya mata uang yang logam, karena mata uang dalam Al-Quran itu tidak ada kertas. Dalam Al-Quran yang disebut dinar, darahim. Dinar, darahim, dirham. Kalau dinar itu mata uangnya perak, emas. Kalau dinar itu emas, kalau darahim itu perak. Ketika Ashabul Kahfi dalam Al-Quran, mata uangnya juga logam. Zaman Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi, fab'asu ahadakum biwariqikum. Biwariqikum, itu perak. Bisa juga itu mata uang berbentuk perak. Biwariqikum, pakai perak. Nah, tidak bisa turun nilainya, insya Allah. Misalnya nilainya, maksud saya nilainya turun, tapi barangnya, emasnya tetap, harganya tetap. Dan Indonesia ini punya kemampuan, misalnya membuat mata uang yang berlogam emas. Kita ini berandai-andai ya, berandai-andai Indonesia punya mata uang yang berlogam emas. Kalau memang tidak pakai istilah dinar, tidak pakai istilah dirham, tidak apa-apa. Tapi mata uangnya berlogam emas atau perak.
itu juga termasuk perbaikan moneter. Perbaikan moneter termasuk adalah bagaimana penguasa, pejabat, tokoh agama tidak akumulasi kekayaan dengan harta negara. Karena apa? Akan berpengaruh pada kesejahteraan bangsa. Kalau penguasanya, para ahli agamanya, tokoh-tokohnya, ilmuannya sudah kesana, alladzi jama'a malan wa addadah, sudah punya karakter mental akumulasi kekayaan, maka apa yang terjadi, kesejahteraan itu tidak bisa baik di suatu negara. Karena akan sulit melakukan al-islahul mali, perbaikan moneter di suatu negara. Yang ketujuh adalah al-islahun nisa'i, dikhususkan, yaitu memperbaiki, mengangkat martabat, menjaga kehormatan kaum wanita, perlindungan terhadap perempuan. Tapi jangan melupakan identitas Islam. Tidak harus menjaga kaum perempuan itu harus LGBT, tidak harus begitu. Harus melegakan LGBT, tidak begitu caranya. Tapi ulama sudah membuatkan, ada buku-buku banyak, ada Inayatul Quran bihukukil insan, disertasi doktor, kemudian ada kitab tentang As'adu Mur'atin fil Alam, dan kemudian tentang wanita, Audatul Hijab Besufur, ya. Banyaklah kitab-kitab tentang perlindungan dan tentang kualitas perempuan menurut pandangan Islam. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, al-islahul harbi, yaitu memperbaiki militer. Nah, ini memperbaiki militer ini ya. Memperbaiki militer, al-islahul harbi, karena negara itu kalau dia hanya waktunya habis di polemik dan politik, negara itu dibiarkan oleh negara-negara kreditor. Maaf ini ya, negara kreditor itu kan yang mengutangi. Sedangkan negara berkembang itu negara yang debitor ya, negara yang hutang, itu dia sibuk dengan politik, sibuk dengan polemik, sibuk dengan konflik, sibuk dengan permasalahan-permasalahan yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat, maka lupa dengan kemajuan teknologi militernya sendiri dan akan rawan dengan terjaganya suatu negara. Ini berbahaya sekali, karena apa? Alutsista adalah alat utama sistem pertahanan. Alutsista di suatu negara pada zaman akhir itu, pada zaman seperti ini, negara-negara ini berusaha bagaimana meminimalkan manusia, yakni dengan tenaga robot tanpa awak. Dan ini peranan ilmuwan. Di Indonesia banyak ilmuwan. Kami punya sahabat baik, yaitu Profesor Dr. Wisnu Jatmiko, yaitu ketua robot ya UI, yaitu sahabat kami. Profesor Dr. Wisnu Jatmiko, pakar robot, juga pakar rudal, juga mengajar di Jepang. Itu bagaimana kalau beliau dan kawan-kawan itu di SDM-nya, sumber dayanya itu Masya Allah dimanfaatkan di negara ini akan maju dengan teknologi persenjataan. Ya, terutama adalah peranan robot, ya teknologi tanpa awak, pesawat tanpa awak, kemudian bahkan kapal selam tanpa awak. Sekarang sudah ada kapal selam tanpa awak. Apalagi negara kita ini letaknya di ekuator, ya. Negara kita yang letaknya di ekuator ini dan berbanyak pulau dan sangat berbahaya dengan minimnya jumlah personil tentara kita dan minimnya persenjataan kita.
maka dibutuhkan al-islahul harbi menurut Islam adalah perbaikan militer. Yang kesembilan adalah muharabatul istirqaq, memerangi perbudakan. Memerangi perbudakan. Bagaimana perbudakan manusia, penyiksaan manusia, pembantaian manusia di muka bumi ini juga menjadi tantangan umat Islam. Yang terakhir, yang ke-10 adalah takhrirul uqul wal afkar, yaitu kemerdekaan akal dan berpikir, tetapi tidak melupakan Islam sebagai referensi, Islam sebagai identitas. Ini menurut Syekh Muhammad Abdul Adim As-Surqani. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.